itu bisa pilih yang bagian ini, dinyalakan. Nah, kemudian pada bagian sini itu teman-teman setting mau warna yang gimana. Nah, nanti secara otomatis akan bergradasi seperti ini. Kita pakai warna yang coklat, kemudian mau digelapin lagi. Nah, di sini ada dua bagian ya, bagian linear dan radial. Untuk radial itu nanti secara otomatis warnanya tuh akan berbentuk oval, melingkar gini. Jadi tuh gradasinya tuh berada di tengah. Kalau yang linear tuh dari samping ke samping. Jadi seperti itu untuk pengenalan paint dan dropper tool. Kemudian kita lanjutin. Ini untuk yang pen dan dropper, ada yang ingin ditanyain? Enggak ada. Kalau enggak ada kita lanjutin. Gimana? Aman. Oh, aman. Oke. Siap. Kita lanjut ke ink tool. Di sini ada ink tool. Karena dari judulnya udah ink tool, jadi tools yang kita pakai itu ink. Jadi itu berada di bagian pen tadi, tepat di bawah dari pen tadi, ink. Tools ink. Pada kasus yang krokodil ini, kita akan memberi warna pada outline-nya. Sebelum memulai, kita pilih dulu warnanya di paletnya, cari yang namanya krokodil. Kalau sudah, kita pilih yang skin, yang lebih gelap ya, untuk menyamai warna sini. Atau balik lagi seperti tadi, kita gunain ini, color airdrop, kalau teman-teman pengen lebih praktis. Kita warnai terlebih bagian atasnya. Kita mengikuti setiap bagian garis. Nah, untuk teman-teman kira-kira sebelum menggunakan Toon Boom itu udah pernah gunain software lain nggak? Oh, sudah pasti. Apa itu softwarenya? CSP. CSP. Nah, menurut Masnya itu CSP sama Toon Boom tuh lebih mudah yang mana untuk Mas? CSP. Simple ya? Ya, itu memang lebih, tapi ya. Oke. Nya itu sama atau SP? Cup dan ada yang custom. Oke. Kalau aku yang udah pernah gunain itu Animate. Kalau CSP belum pernah, jadi kurang tahu gimana ya untuk tools-toolsnya yang di sana. Yang kita selesaikan terlebih dahulu.
Untuk yang lain ada yang pakai software selain CSP. Ada ya. Udah selesai belum? Abu-abu. Oke, itu kurang lebih akan seperti ini hasilnya. Ya. Nah, kurang lebih nanti jadinya akan seperti ini. Nah, pada bagian ini ada yang ingin bertanya nggak mengenai pewarnaan pada line? Nggak ada. Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, ya. Ini ada sedikit ya yang perlu diperhatikan saat menggunakan ink ini. Jadi bisa teman-teman lihat di sini bentuk rapiannya. Kalau misalnya jeli ya. Nah, pada bagian sini. Kan ini pada bagian sini nih untuk apa ya namanya nih ya? Duri ya, sisik. Nah, sisik di atasnya ini kan lewat ya, lewat garis dari eh, line tubuhnya. Jadi gimana supaya rapi, supaya dia bisa seperti sisik yang ini? Nah, itu kita mainkan di bagian shift dan alt. Jadi ketika teman-teman ingin mengedepankan sisiknya, itu bisa menggunakan shift baru diklik. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia otomatis akan berada di atas untuk ini garisnya. Nah, ketika teman-teman mau yang di atas itu bagian badan, bagian kulitnya, nah itu bisa menggunakan ALT. Nah, jadi kita klik ALT pada bagian sisiknya tadi. Nah, secara otomatis sisiknya itu berada di belakang dia, mundur. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya ingin di depan sisiknya, bisa tekan shift, langsung ke sisiknya. Gitu. Biar lebih rapi. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti ini contohnya nih. Jadi kita mau garis pada celananya ini berada di atas. Nah, itu kita tinggal tekan shift, kemudian klik bagian celananya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Ya, habis ini paham lah ya. Tunggu saya baca chat sebentar ya. Oke, terima kasih untuk Mas apa nih? Wong Fei Hung. Ya, jadi alasannya kenapa kita pakai Tunbum, ya seperti yang udah dijawab oleh Mas Wong Fei Hung. Kalau kita tuh pakai karena Amikom mengikuti industri ya guys.
Jadi untuk Amicom sendiri tuh terutama MSV Studio ya. Nah, itu udah menerapin menggunakan Toon Boom dalam proses pembuatan film animasinya. Nah, dan Famicom juga udah kerjasama ya sama Toon Boom, sehingga kita bisa menggunakan software Toon Boom lebih mudah. Karena udah kerjasama itu tadi, sayang dong kalau kita nggak gunain, dimanfaatin. Maaf, belum terganti nickname-ku. Oh alah, Hong Fei Hung. Oke, siap. Sobatku ternyata yang jawab. Oke, thank you, sobat. Sap-sap. Ya, jadi itu ya guys alasannya. Oke, kita lanjutkan untuk yang ini hiu ya. Untuk karakter hiu. Nah, pada karakter ini kita menggunakan struktur. Struktur. Struktur tuh ada di bagian sini juga. Tadi di bagian tools pane. Nah, dia berada di bagian bawah. Waduh, ini kenapa ada ginian? Kita buang dulu. Oke. Sorry. Kita menggunakan struktur. Struktur itu apa? Struktur itu adalah di mana kita bisa membuat garis gitu untuk memberikan apa ya, untuk memisahkan antara satu warna dengan warna lainnya tanpa memperlihatkan line atau garis yang jelas. Susah ya jelas. Oke, sambil di ini aja ya, sambil diperhatikan aja. Jadi contohnya ini pada bagian buaya. Jadi kita mau buat, kalau untuk contoh gambar di bagian depannya sini ada cahaya ya, pantulan cahaya. Kemudian di bagian belakangnya sini ada namanya shadow. Nah, jadi tujuan kita tuh untuk membuat dua hal ini. Caranya bagaimana? Caranya ya, kita menggunakan stroke, kemudian kita seleksi pada bagian yang mau kita jadikan shadow. Ini maaf ya kalau misalnya garisnya kurang rapi karena ini pakai mouse buatnya. Nah, jadi seperti itu. Ini kita buat lagi. Nah, gimana cara ngelihatnya? Cara ngelihatnya tuh kita gunain ini, select tool. Kita seleksi. Nah, atau biar lebih mudah itu gunain K di keyboard, huruf K. Nah, itu untuk melihat garis dari stroke yang sudah kita buat. Nah, kita buat lagi pada bagian depannya. Ya, aduh salah. Pakai stroke. Nah, seperti ini. Kemudian bagian tangan ini juga. Bagian kaki. Kemudian bagian mata. Analis. Ya, seperti ini. Jika struknya udah ada, sudah kita buat, nah baru kita mulai memasukkan warna. Pada bagian palet kita cari atau kita pilih yang bagian hue atau shark. Kemudian kita cari di sini untuk kodenya. Di sini ada di ujung namanya itu ada SH sama HL. SH itu lebih ke shadow,
dan HL itu lebih ke pencahayaannya atau highlight. Nah, di sini teman-teman sesuaikan aja. Kamu klik dulu. Kita ganti ke pen baker. Atau kelihatan. Oke. Nah, aduh, mau ya. Lari ke bitmap. Waduh, tuh colornya lari deh. Sebentar ya. Settingnya berubah nih. Sebentar. Gimana ya kembaliinnya? Nah, oke. Paham, paham. Oke guys, sorry guys, tadi ada sedikit kesalahan. Paletnya ngambil dari sini. Oke, kita lanjutkan. Scan. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk ngilangi garisnya ini, tampilan garis birunya ini kita gunain kita dia. Sedikit lagi. Kemudian bagian sirip, tangan. Bagian mata yang mana ya?
Hmm. Aduh, ini alisnya pakai warna yang mana ya? Oke. Ya, nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini hmm, untuk tools stroke. Jadi kita buat bayangan ya sama pencahayaan tanpa membuat ulang atau menggambar lagi garis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, aman. Oke, kalau tidak ada tuh kita lanjut ke bagian close gap. Untuk toolsnya itu ada di bawah stroke ya, di bagian baris pen tadi, namanya close gap tool. Oke, close gap tool itu apa fungsinya? Fungsi dari, halo gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tadi ada suara kayaknya. Oke, jadi untuk close gap itu hampir sama dengan yang stroke tadi, kita buat garis, cuman yang ini sifatnya tuh untuk menghubungkan. Jadi seperti contohnya ini kita lihat pada beberapa bagian garis di sini itu terputus. Nah, caranya supaya nanti mudah pewarnaannya kita kayak membuat garis untuk menyatukan bagian-bagian yang ingin diwarnai nantinya. Nah, untuk melihatnya sama, kita gunain keypad pada keyboard huruf kayak. Nah, dari situ ntar teman-teman lihat bahwa beberapa bagiannya, terutama bagian bajunya itu udah ada dari line gapnya. Nah, itu ntar seperti ini nih. Kita kasih berbaris, garisnya di bagian kuku, bagian baju. Jadi ketika nanti teman-teman pada proses pembuatan animasi, ada bagian-bagian gitu yang nggak nyentuh atau nggak terhubung antar garis. Nah, teman-teman bisa menggunakan tools ini untuk lebih mempermudah. Nah, ini juga nggak perlu dah. Oke, kemudian di bagian bawah sini ada lagi nggak? Sudah, ya sudah semua. Nah, kalau sudah semua, baru kita bisa, oh belum nih bagian matanya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa langsung diwarnai menggunakan palet warna yang sudah disediakan seperti yang sebelumnya. Oke. Di sini kita pakai yang slot. Oke, sama seperti tadi, kita gambar aja satu-satu, kita warnai. Oh, ini belum. Kemudian bagian hidung, bagian wajah.
dan sepatu. Pakainya aja. Kemudian celananya. Nah, kemudian kulitnya seperti ini. Itu. Oke, kemudian bagian baju. Nah, nanti akan seperti ini kurang lebih. Mungkin seperti ini. Ya. Ini untuk close gap tool. Sampai di sini ada pertanyaan? Tahu ada yang bingung? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjutin. Kita lanjut menggunakan stencil brush. Stencil brush itu berada di tools bagian brush. Kemudian dia berada tepat di bawah brush tool. Nah, mau ngapain? Nah, pada bagian berang-berang ini kita akan mewarnai outline atau garis yang ada pada berang-berangnya mengikuti gambar yang udah tertera yaitu berwarna ungu. Caranya gimana? Caranya klik pada bagian stencil brush. Nah, kemudian kita setting pada bagian sini tuh kalau bisa lebar ya. Kalau bisa besar. Nah, jika sudah kita pilih palet warnanya. Di sini namanya outer. Pilih yang stencil line. Kemudian langsung aja kita aplikasikan ke berang-berangnya. Nah, udah jadi. Ya, seperti ini aja caranya. Cara menggunakan stencil brush tool. Cukup mudah, bukan? Ada yang bertanya? Nggak ada yang mau bertanya. Ih, Nggak rame ya. ketemu stensil brushnya, Pak. Stensil nggak ketemu. Itu ada di sini, di bagian brush. Di bawah. Oh, mungkin versinya nggak ada ya, Pak. Kalau saya. 17 Itu, soalnya. oh, gunain. Oke. Kenapa nggak yang dua-dua? Belum download ya? Iya, Pak. Oke. Ya, mungkin nanti bisa di-download dulu. Ya, ada kemungkinan sih itu karena versi ya. Kurang tahu juga sih. Tapi kemungkinan besar ya mungkin karena versinya. Karena setiap nambah versi, update versi pasti ada yang di-update ya. Tapi atau mungkin software yang dipakai bajakan bukan? Karena kadang tuh kalau misalnya softwarenya tuh crack-an gitu untuk tools-toolsnya biasanya tuh nggak lengkap kadang. Ya, nanti di-download aja ya untuk versi yang lebih gedenya. Kalau nggak salah tuh ada versi dari 20 ya, 20, 21, 22. Itu yang paling atas. Kalau udah bagian stencil brush tool, kita pindah ke stencil brush tool lagi. Tapi kita menggunakan overlay mode. Tapi tadi untuk yang ini udah paham kan repaint modenya? Apa yang dilakuin? Jadi kita pakai stencil brush, kemudian kita atur, kita setting pada brushnya, kemudian palet warna, kemudian diaplikasikan. Nah itu untuk repaint mode. Bedanya dengan overlay mode hampir sama, 11-12, cuman kita nyetingnya tuh pada bagian bawah sini. Nah, teman-teman lihat pada bagian setting tuh bagian bawah tuh ada pilihan overlay brush. Nah, kita menggunakan ini. Kemudian kita pilih palet warna yang bagian stencil shade. Nah, kalau udah tuh kita aplikasikan.
mengikuti dari contoh. Ini diusahakan untuk teman-teman kalau bisa penggunaannya tuh sekali brush ya. Jadi sekali brush tuh langsung selesai. Karena apa? Karena kalau misalnya teman nambah lagi, nah dia tuh akan ketimpah gitu, akan double jadinya. Karena kita sini menggunakan opacity ya, bermain dengan opacity. Jadi usahakan sekali brush langsung mengenai semuanya. Tuh. Nah, seperti ini. Kurang lebih. Lagi yang ini udah paham ini. Oke, kita ulangi lagi ya. Untuk overlay mode itu kita menggunakan stencil brush. Kemudian yang disetting bukan pada ininya, bukan pada brushnya, tapi mode yang ada di bawah sini. Overlay brush mode. Kemudian baru kita pilih warnanya. Stencil shade. Nah, ini stencil shade ini udah di ini ya, udah di setting. Jadi opacity-nya itu diturunin biar warna yang sebelumnya atau yang di bawahnya itu bisa kelihatan. Oke. Kemudian setelah itu di sini ada edit gradient atau tekstur. Ya, pada bagian ini kita diminta untuk menyesuaikan warna dari burungnya, mengikuti dari contohnya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian matanya juga, lalu ini ya, balok ya, tekstur balok pada bagian bawah sini. Jadi yang pertama itu kita mulai dari warna burungnya. Nah, untuk softwarenya itu kita gunai edit gradient atau tekstur, berada di barisan paling bawah dari tools contour editor. Nah, ini jadi yang paling bawah, edit gradient atau tekstur. Kalau udah diklik, kita klik pada bagian warnanya. Nah, nanti teman-teman akan melihat di sini ada muncul kayak lingkaran ya. Nah, ini ada terdiri dari beberapa titik. Titik bagian tengah ini adalah poros inti dari warnanya. Kemudian pada bagian ini fungsinya untuk memutar gradiennya. Kemudian pada bagian ini itu untuk membesar kecilkan dari warna yang tersedia. Nah, ini bisa bentuk oval. Nah, jika teman-teman mau bentuknya itu tetap, lingkaran tetap, nah itu bisa tahan shift saat menggunakan atau menyetingnya. Lebih seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengatur, menyesuaikannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita kecil lagi ya. Jika sudah, baru kita pindah ke bagian matanya. Sebenarnya sama aja. Kita tinggal menggeser-geserkannya saja. Nah, ini kita besarin sedikit. Oke. Untuk mata sudah sesuai. Setelah itu kita setting di bagian balok. Kita sesuaikan. Kalau untuk pada bagian balok sini kita apa ya? Porosnya itu, titik porosnya itu ada di bagian sini. Nah, jadi yang kita geser tuh bagian sininya. Kita sesuaikan. Oke. Iya. Nah, kurang lebih tuh seperti ini ya. Nah, kurang lebih nanti jadinya hasilnya akan seperti ini.
Jangan lupa untuk gradient dan tekstur tuh menggunakan tools yang ada di bagian sini ya, pada barisan kontur editor. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Oke. Kemudian selanjutnya kita drawing apa nih? Grid. Nah, di sini kita akan membuat gambar ya, membuat gambar bentuk dimensi, berdimensi. Nah, untuk drawing grid ini di sini udah ada ya. Nah, di sini udah ada settingannya. Kalau teman-teman yang belum ada settingannya itu bisa di bagian sini, di samping sini ada plus ya, ada icon plus. Nah, itu diklik. Nah, cari yang namanya grid. Nah, di sini udah ada nih, grid. Oke. Nah, kalau sudah ada di sini kita bisa tambahkan. Nah, mau pakai yang gimana? Ini biasa buat untuk background ya. Ini dipakai untuk dalam proses pembuatan background. Di sini ada beberapa poin perspektif, ada 1 poin, 2 poin, dan seterusnya. Di sini kita pakai yang 2 poin perspektif aja. Nah, sebentar. Oh, ini kita mesti pakai ini. Kita coba pakai yang di sini teman-teman bebas ya, bisa pakai brush atau pensil. Di sini saya akan pakai brush. Nah, 2 poin perspektif. Nanti akan kelihatan seperti ini nih tampilannya. Nah, ini bisa teman-teman geser, terus sesuaikan lagi. Teman-teman bisa sesuaikan lagi. Mau di sini ada beberapa tools. Nah, ini pada bagian pertama lihatkan. Kemudian di bagian sini adalah apa ya, patokan untuk teman-teman bisa menggambar. Sebentar, ini bisa dipindahin lagi enggak? Ini. Nah, ini untuk yang bagian ini nih untuk ngelock tampilannya. Apa ada yang ingin bertanya? Tadi ada suara. Gesernya pencet apa, Pak? Gesernya tuh cuman pakai klik kiri. Klik kiri aja untuk gesernya. Nah, untuk bagian ini nih untuk menghapus ya, untuk erase gambar, tapi masih berada pada panutan garisnya. Kemudian di bagian sini untuk menampilkan, nah seperti ini nih, ada tampilan garis-garis putus untuk membantu teman-teman kasih gambaran. Kemudian pada bagian sebelahnya ini show referensi line. Nah, untuk menampilkan referensi dari poin perspektifnya. Di sini teman-teman sudah bisa buat ini pakai brush aja. Nah, mungkin bisa disesuaikan. Waduh, tadi kita pakai line yang hitam aja. Kemudian untuk brushnya itu kita setting dulu, nggak terlalu besar. Oke. Nah, jika sudah, nah, teman-teman bisa gambar menyesuaikan dari titik dari garis, maksud saya dari garis yang udah tersedia gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kita sesuaikan.
Oke. Ini saya ngasih contoh aja ya. Sebenarnya teman-teman masih bisa menyesuaikan lagi dari bentuk titik-titiknya. Titiknya jadi ini masih bisa digeser-geser lagi. Ya, nggak terlalu mirip nggak apa-apa ya guys ya. Agak menyimpang sedikit ya. Ya, tapi kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ini membutuhkan waktu yang lama ya guys ya kalau misalnya kita paksakan. Masih bisa digeser. Waduh, mana tadi? Bingung. Banyak sekali garis-garisnya. Baik. Ya kurang lebih seperti itu. Sebentar mungkin untuk Anda gimana cara menggunakannya. Jadi yang perlu diingat itu untuk menggunakan drawing grids itu di bagian sini ya. Di bagian sebelah kanan sudut. Nah, itu dipastikan bahwa udah ada untuk pilihan ininya bagiannya. Nah, dia tuh adanya di sini. Di bagian plus. Kalau untuk yang belum ada ya, itu diklik, kemudian baru kita bisa, oh di sini, di bagian plus ini. Kita masukin berapa poin perspektif yang teman-teman mau. Di sini ada 3. Nah, kalau 3 itu ntar tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini nih. Bisa kita geser. Nah, ini cocoknya nih ketika kita mau buat konsep art yang kira-kira membutuhkan point of view yang ekstrim. Kemudian di sini ada 4. Kalau 4, nah 4 itu seperti ini. Ya, mungkin teman-teman bisa nge-explore. Nah, ketika ingin dihapus atau tidak ingin menggunakan ini grid-nya lagi, itu bisa diklik pada delete grid. Nih, pada samping sini. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, nanti teman-teman explore lagi. Oke, selanjutnya sorry, mau jatuh. Oke, selanjutnya kita ke stem tool. Nah, kita hapus dulu nih yang gridnya. Nah, hilang dah. Kita ke stem tool. Nah, pada stem tool itu kita akan membuat kayak stiker. Kalau misalnya teman-teman udah pernah apa ya? Udah pernah dikenalin oleh Pak Raffi mengenai stem tool di awal pertemuan awal perkenalan ya, atau udah dikenalin sama Pak Raffi sebelumnya untuk tools-tools yang ada di samping sini? Semester kemarin udah. Oh, semester kemarin.
Oke. Ya, jadi stem tool itu kayak stiker ya. Di sini kita ke tool properties-nya. Nah, di sini banyak pilihannya. Nah, tapi di sini kita mau membuat stiker atau stem sendiri. Nah, caranya gimana? Caranya di bagian samping sini, kalau teman-teman lihat di bagian timeline, nah itu ada beberapa gambar yang udah disediakan. Nah, kita mau buat stempel dari gambar-gambar ini. Caranya, pertama kita klik dulu pada bagian frame-nya. Nah, kemudian kita klik di sini bagian tool properties di stemnya itu. Di sini terdapat plus. Nah, di sini kita buat new brush. Di sini teman-teman bebas mau ngasih nama apa ya. Di sini kita kasih bunga 1. Oke. Nah, ntar secara otomatis dia akan muncul di sini. Bagian bawah. Nah, itu tinggal langsung digunain. Nah, langsung bisa digunain. Atau teman-teman mau setting lagi di sini pada bagian bunganya ini ada segitiga, diklik. Nah, di sini ada settingannya lagi kalau teman-teman mau nyeting. Di sini ada random, tapi ini sama semua gambarnya, jadi nggak bisa. Ya harusnya dipakai ketika gambarnya itu beda-beda. Nah, di sini bisa diatur spasinya mau seberapa besar. Ini scale-nya mau seberapa banyak. Nah, itu bisa teman-teman setting sendiri. Nah, begitu juga pada gambar yang kedua, caranya sama. Caranya dengan klik pada bagian plus new brush. Sini saya buat bunga 02. Oke. Cara kerjanya hampir sama. Begitu juga yang ketiga. Sama juga, ini kita buat juga 04. Nah, jika sudah semua, maka kita baru main di sini. Di bagian sini. Untuk scale-nya juga bisa diatur. Kita sesuaikan besar kecilnya. Oke. Kemudian yang ini. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada. Tanya lah. Oh, ada. Amanas. Oke, siap. Hapus dulu. Ini aja. Udah cepat. Nah, kalau teman-teman nih misalnya mau buat brush gitu. Brushnya beda-beda. Contohnya tadi listing ya. Nah, brushnya beda-beda. Sebagai contoh tuh, nah seperti ini nih. Kalau misalnya kita lihat nih tupai kan gerakannya beda-beda ya. Kita tuh mau buat juga yang seperti ini. Caranya gimana? Caranya tuh teman-teman, kalau di sini kita ada 4 bunga,
ada 4 layer bunga. Nah, itu kita blok semuanya. Nah, setelah di blok, baru kita buat new preset dengan nama flower. Oke. Nah, nanti secara otomatis, nah, secara otomatis dia akan muncul dengan beda-beda bentuknya. Oke, seperti itu. Itu untuk buat stempel atau brush. Di sini ada pertanyaan, nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan. Ini semuanya udah presensi? Atau mau di share screen lagi presensinya? Atau yang manual mungkin bisa lewat chat ya. Oke, ini udah semua. Tadi apa ya? Tadi Pak Raffi itu ada berpesan. Oh, ini ada chat. Oh, presensi ya. Manual ya. Oke, tunggu kita presensi, nanti kita sambung. Satu 8, kemudian 1336. Oh, itu depannya 20 ya. 20 20899. Oke, ada lagi 21 82 8 82 1101 82 oh 20 82 10 38. 21 82 3. Oke. Oke, ada lagi? Nggak ada. Ini bisa dicek ya untuk presensi yang baru, yang barusan masuk. Oke, jadi tuh Pak Raffi itu ada bilang kalau misalnya boleh aja melakukan pengambilan nilai atau ngasih kuis ke teman-teman semua. Tapi kebetulan hari ini saya bingung dan belum mempersiapkan masalah itu. Mungkin ntar minggu depan akan ada. Jadi kalau bisa teman-teman bersiap diri nggak tuh? Ya, untuk pertemuan selanjutnya ya, nanti kita adakan untuk teman-teman yang bisa jawab mungkin nanti akan dapat nilainya ntar saya sampai ke Bapak Raffi untuk ditambahkan nilai teman-teman. Untuk pertemuan ini mungkin bagian nah mungkin ini aja ya untuk pertemuan ya. Jadi tugas untuk teman-teman tuh menggambar ulang atau menyesuaikan drawing grid ini sesuai dengan gambar yang ini. Ya. Nah, nanti untuk hasilnya mungkin teman-teman nanti bisa ditunjukkan atau dikumpulkan kali ya. Nanti drive-nya akan di-share ke untuk teman-teman yang kiranya punya niat, wah pengen nih dapat nilai plus. Nanti mungkin bisa mengupload ke situ. Gimana? Yang niat
Yang niat aja sih. Nggak harus semua juga sih. Nggak bersifat harus ya, nggak bersifat harus. Tapi untuk teman-teman yang memang minat, nanti akan disediakan link untuk teman-teman mengerjakan pada bagian ini aja, satu ini aja, drawing width. Batas kumpulnya kapan? Batas kumpulnya kapan? Kapan ya? Ini soalnya teman-teman juga pasal ya. Sebelum pertemuan selanjutnya, sebelum pertemuan dengan Pak Raffi. Nah, gitu. Gambarnya harus mirip sama yang dicontoh. Iya, mirip. Harus sesuai karena udah ada contohnya. Sebelum pertemuan online aja Mas, jadi seminggu. Wah, boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya udah boleh. Sebelum pertemuan online. Sebelum pertemuan online berarti hari ini. Bebas kah Mas gambar apanya apa aja? Enggak bebas. Jadi gambarin tuh cuman yang bagian ini. Bagian ini satu aja. Bukan yang lain ya, bukan yang sebelum-sebelumnya, tapi cuman pada ini aja. Nah, untuk poinnya nanti nggak bakal sama ya untuk poinnya ya. Tingkat kemiripannya. Rabu minggu depan Mas. Ya boleh, nggak apa-apa. Rabu minggu depan. Dan nanti dikumpulkan saja. Sip, oke sip. Ya, ya mungkin malam ini aku share di grup untuk link drive-nya. Ingat ya untuk penilaiannya tuh beda-beda untuk tingkat kemiripannya. Rupanya ada yang beneran mirip, jiplak dia langsung ngerjain di sebelah sini. Tapi nggak apa-apa, itu menandakan bahwa teman-teman niat mendapatkan nilai. Iya, sudah ditebak itu tadi barusan. Ya oke, jadi untuk penilaian pertemuan kali ini pada bagian ini ya, untuk kedepannya mungkin nanti ada lagi. Jadi setiap pertemuan kita akan ada ngambil nilai. Untuk nambah-nambah, untuk nambah-nambah nilai teman-teman. Oke, sap-sap. Ya ini nggak ada yang mau ditanyain lagi nih. Sehubungan dengan materi pada hari ini. Mudah lah ya, cukup mudah ya. Aman Mas ya, aman. Pengen mangan. Oh iya, betul, betul. Aku juga belum makan nih. Ya udah, yuk. Ini udah tinggal 3 menit lagi. Untuk persensi gimana nih? Atau kita cukupkan aja persensi kita share ulang ya. Nah nih persensi nih. Masih ada yang belum atau udah semua nih? Ini nggak bisa itu semua ya. Nih, tampilkan QR-nya aja Mas. Oke, siap. Nah, oke. Oke. Oke, karena kebetulan udah pada lapar ya. Jam malam juga. Oke, kita tutup aja pertemuan pada malam hari ini. Karena tadi di awal kita buka dengan doa. Nah, sekarang kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Ya, ini untuk presensinya saya tinggal ya, saya biarkan aja. Jadi untuk teman-teman yang masih ingin presensi,
ya silahkan. Tapi untuk teman-teman yang sudah, mungkin udah bisa meninggalkan kelasnya. Udah bisa meninggalkan kelas. Yang mau makan, silahkan makan. Yang mau push rank, langsung push rank aja. Terima kasih, Kak. Wah, udah habis ya waktunya. Oke, siap. Sama-sama. Makasih, Pak. Siap. Sampai jumpa Pak. lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa, Pak. Sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama.